Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian, dan makasih yang udah bilang apa? Nungguin terus bacaannya Mbak Lucy setiap hari. Aduh, Virgo, jangan dong tiap hari. Udah serek nih. Ya, adalah. Ini hari Rabu, jadi saya bikin bacaan lagi untuk Virgo. Nanti ada di weekend juga, saya bacain juga untuk Virgo ya. Ya, bonus-bonus gitu. Nah, untuk kali ini masih dalam rangka Mercury retrograde ya, yang bentar lagi akan kita jelang. Kita mau lihat apakah ada karma yang masih mengikuti Virgo. Jadi karma apa yang sedang mengikuti Virgo, karma baik, karma buruk, nanti kita lihat apa yang terjadi. Tentu saja ini secara general, jadi tidak mungkin resonate untuk semua Virgo in this world ya. Untuk kalian yang masih menjalankan ibadah puasa, ada gimana? Ada yang bolong-bolong? Semoga nanti bisa sampai di hari kemenangan dan berbahagia ya. Udah mulai siap-siap ya, bentar lagi ada Idul Fitri. Wow. Oke, dan satu lagi untuk Virgo yang bilang saya doakan orang itu kecelakaan bla bla bla. Tolong Virgo, jangan doakan yang jelek-jelek untuk orang lain. Kalaupun itu nanti terjadi terus kalian tepok tangan, karma buruknya juga akan balik kepada kalian. Nah, makanya saya bacakan karma nih hari ini. Oke, karena seperti itu ya Virgo ya. Di suatu waktu ketika kalian mendoakan yang jelek untuk orang dan itu kejadian, itu bukan berarti sang pencipta berpihak pada kalian. Bukan, karena memang apapun itu bisa aja terjadi ya. Tapi yang kalian harus ingat apa? Karma baliknya, tolong ya Virgo. Coba doakan yang baik-baik, pikirkan yang baik-baik, berbuatlah yang baik-baik. Supaya apa? Supaya nanti karma baiknya juga yang balik ke Virgo gitu loh. Oke, coba kita lihat. Kita ngomongin karma. Jangan nganggap ini sesuatu hal yang menakutkan ya, tidak. Karma is real. Kalau saya cerita panjang lebar nih, ada nih kemarin saya, ini kejadiannya sebenarnya 5 tahun lalu. Cuma begitu saya lihat sekarang, saya cuma senyum sampai bilang, karma is real gitu. Nggak usah cerita ya, ntar yang personal reading aja sama saya nanti saya ceritain. Oke, so ada Eight of Wands ya untuk Virgo di kartu yang pertama. Kartu yang kedua, Three of Pentacles, karma baik. Oke, baik-baik semua sih itu. Ini dua, saya buka dua-duanya deh. The Sun, The Hierophant. Oke, baru berapa tuh? Baru 4. Kurang 3 lagi ya Virgo. Kenapa terbalik? Ace of Swords. 1. The Justice yang terbalik. Oke. Yang terakhir, Five of Cups. Aduh, Virgo. Untuk Virgo yang sedang bersedih dan tidak happy, mungkin ini buat kalian ya, saya harus bilang kayak gitu. Soalnya kartu kesayangan saya ada happiness, kartu desannya terbalik. Virgo, Eight of Wands. Virgo, untuk kalian yang selama ini merasa kalian diliputi banyak kesibukan ya, itu bukan berarti karma jelek untuk kalian. Suatu saat nanti di waktunya, karena ini kartunya terbalik ya, semua itu bisa kalian atasi dengan baik jika kalian legowo dan tidak berpikir buruk tentang hal-hal tersebut gitu. Misalnya kalian sibuk bekerja, terus kalian bilang, apaan sih nih, sibuk banget sih kerja, capek, pulang malam gini gitu. Ya, nanti apa yang terjadi? Begitu berhenti semua itu, kalian mulai mikir, mendingan sibuk, kemarin ada duitnya, daripada diam-diam aja nggak ada apa-apa gitu loh. So, untuk Virgo yang merasa kesibukan kalian sekarang ini menyita hidup kalian,
it's fine. Itu berarti kalian masih hidup. Karma baiknya dari semua kesibukan itu adalah kalian diberikan banyak hal luar biasa sebagai berkat di kehidupan kalian. Ya, oke, itu pertama. Yang kedua, Three of Pentacles. Untuk kalian yang selama ini banyak memberi, itu adalah harta karun kalian. Banyak memberi hal baik tentu saja, bukan yang buruk-buruk, ucapan maupun kelakuan. Ada Three of Pentacles. Kalian diberikan treasure, harta karun luar biasa berupa karma baik yang akan datang di kehidupan kalian. Ingat, selama si Virgonya itu selalu memberikan hal baik. Hal baik itu bukan berupa materi doang. Oh iya Mbak Lucy, saya tuh selalu bersedekah. Oh bagus, bagus banget bersedekah. Tapi bukan itu saja. Ya, banyak hal baik yang bisa diberikan dan nanti karma baiknya berupa treasure atau harta karun luar biasa di dalam kehidupan kalian. Jadi tetap memberi, ya Virgo. Oke. Kemudian nih dia nih, untuk kalian yang lagi unhappy, lagi nggak bahagia. Ini kartunya kebahagiaan yang terbalik. Unhappy nih, kalau kartunya nggak terbalik kan happy. Ya kan itu kan kartu kesayangan saya tuh, the sun, kartu happiness, kebahagiaan. Ini terbalik untuk Virgo yang lagi jungkir balik kebahagiaannya, merasa tidak bahagia. Dan merasa, jangan-jangan lagi ada karma yang mengikuti saya nih, saya lagi nggak bahagia. Nggak gitu juga sih Virgo. Kalau kalian merasa, saya sudah baik, seluruh dunia tidak baik, saya paling baik, itu baru yang bikin tidak bahagia. Kenapa? Jangan pernah merasa paling baik sedunia, orang lain jahat. Jangan merasa seperti itu, my dear Virgo. Kenapa? Orang kan baik buruknya itu, ya relatif, ya. Baik untuk dia belum tentu baik untuk orang, buruk untuk dia belum tentu buruk untuk orang, benar untuk dia belum tentu benar untuk orang lain, salah untuk dia belum tentu salah untuk orang lain. So itu relatif. Kenapa kalian tidak bahagia? Untuk Virgo yang sedang merasa tidak bahagia, pertanyaan saya, why? Kebahagiaan itu diciptakan sendiri. Oke, saya ingat beberapa tahun yang lalu, udah lama sih ya. Saya duduk di sebuah kafe, di depannya tuh ada air mancur. Terus saya bilang sama teman saya, wow, I'm so happy. Terus dia nanya, kenapa? Kok kamu happy? Kenapa? Ngelihat itu loh, air mancurnya bagus banget. Terus dia bilang apa? Kamu tuh receh banget ya bahagianya. Sereceh itu. So, untuk kalian yang sedang unhappy, itu bukan berarti karena karmanya sedang jelek untuk kalian. Loh, kalau selama ini kalian melakukan hal baik, tapi tetap nggak happy, nah itu pasti ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki di situ. Kebahagiaan itu receh, kata teman saya. Kalau saya dibilang ya Lucia itu kebahagiaannya receh. Makanan tradisional yang ternyata enak banget aja saya langsung bahagia, receh gitu. So sebenarnya ketidakbahagiaannya Virgo ini perlu dipertanyakan. Why? Kalian masih bisa nonton YouTube, masih punya kuota, masih punya wifi, masih punya HP, terus masih bisa nonton YouTube. Terus kalian unhappy. Why? So untuk kalian yang lagi gak happy, kalau kalian gak happy terus, dan kapan kalian akan membalikkan semua karma baik itu ke dalam diri kalian sendiri? Karena membahagiakan diri sendiri juga menciptakan karma baik untuk diri sendiri dan untuk orang sekitar kalian. Apalagi orang-orang yang bisa bikin sekitarnya happy, karma baiknya juga bakalan muncul di hidupnya. Oke? Lanjut. Di kartu yang selanjutnya ada The Hierophant, semesta. Untuk Virgo yang merasa semesta berpihak sama dia, alhamdulillah, puji Tuhan, baru Hasem, bagus banget. Ini juga memang posisinya positif. Jadi sebenarnya apa yang kalian alami saat ini dengan dukungan semesta kepada Virgo, itu memang karena Virgonya sudah
menjalankan apa perannya dia di dunia ini on the track, ya. Dan memang si semesta ini sedang berada di posisinya Virgo. Tentu saja dengan catatan-catatan tadi. Kalau kalian cuma bisa mendoakan yang jelek-jelek untuk orang lain, apakah semesta akan mendukung? Didukung. Didukungnya apa? Kejadian. Pas kejadian apa? Karma jeleknya balik kepada kalian. Nah, itu yang perlu dipikirin. Ya, terus nanti kalau suatu hari kalian gak happy, terus kalian nyalahin orang lain gitu. Enggak dong, ya. Enggak dong. Semesta sedang bersama si Virgo. Ini adalah kartu di tengah. Jadi apapun yang tadi, terutama Virgo-Virgo yang unhappy, yang tidak happy dengan hidupnya, tolong lihat lagi, analisa lagi. Ini apa yang salah? Bukan sekitar kalian yang salah. Sorry, itu kan serak kalian sih. Loh, enggak bercanda itu. Enggak, saya enggak nyalahin kalian suruh saya bacain buat Virgo mulu. Enggak, saya seneng kok. Saya seneng. Oke, my dear Virgo. Semesta sedang bersama kalian para Virgo. So, apapun itu yang sudah kalian lakukan dan kembali sebagai karma di dalam hidup kalian, karma baik atau karma buruk, just enjoy it. Kan itu yang sudah kalian tabur. Itu nanti yang kalian tuai atau sekarang sedang kalian tuai. Gitu ya. Terus kalian bilang, banyak orang jahat di sekitar saya. Ya, so what? Emang bisa milih? Ya pindah kalau bisa. Dari situ, dari lingkungan itu. Atau semprot-semprot. Semprot-semprot. Ini yang kemarin beli Virgo tuh. Dia bilang, iya mbak, begini mau beli Light Angel Positive Mood. Terus disemprot-semprot. Kayak saya semprot lagi deh. Tinggal dikit nih. Mesti bikin lagi. Iya, my dear Virgo. So, semesta sedang bersama Virgo. So, karma baik, karma balik ya. Mau baik buruk itu memang sedang beserta Virgo. Oke, kemudian ada Ace of Swords. Virgo sebenarnya bisa membawa hidupnya sendiri ke arah yang jauh lebih baik dengan tetap berpikir positif. You can take your power back even kalau kalian pernah jatuh. Coba kalian tanyakan, Mbak Lucy berapa kali jatuh di kehidupannya selama 55 tahun? Sering, Bo. Sering banget. Tapi habis itu bangkit lagi. Karena memang you can take your power back. Ya, kalau bicara karma, ya siapa sih manusia yang gak pernah kepleset? Saya pun pernah kepleset. Bahkan pernah ya waktu saya lagi live ada yang bilang, kamu tuh di masa lalu begini. Siapa yang tidak sih? Saya tanya sama kalian, siapa yang tidak pernah berbuat salah? Ayo, tunjuk tangan. Ya memang setiap orang punya masa lalu. Saya bilang ya kali saya orang baik gitu. Enggak lah, sebagai manusia pasti ada jelek-jeleknya, pasti ada jahat-jahatnya juga, pasti ada kesalahan yang dilakukan. Tapi you can take your power back. Intinya itu, kalian bisa kembali lagi bangkit dari keterpurukan dan mengambil kembali power kalian sebagai orang baik. Ya Virgo, sebagai orang baik gitu. Ya, orang baik tuh yang kayak gimana sih? Relatif juga ya. Relatif juga, masing-masing orang sendiri-sendiri punya apapun itu yang ada di dalam kehidupannya. So, Virgo, sekali lagi ini general reading, jadi jangan dibaperin sebagai personal reading ya, beda. Oke, next ada the Justice, my dear Virgo, yang terbalik. Virgo yang merasa tidak happy tadi ya, karena merasa berada di ketidakadilan. Tuh Virgo yang kemarin, itu orang selalu ngerecokin hidup saya merasa tidak adil. Kenapa semesta tidak bersama saya padahal saya baik dan dia jahat. Nih, the Justice-nya terbalik. Saya cuma bisa bilang gini Virgo, yang seperti saya bilang tadi. Emang ada orang, mau itu Virgo atau zodiak manapun ya, dari 12 zodiak loh, 12 tuh banyak ya. Emang ada yang adil seadil-adilnya, satu. Kedua, baik sebaik-baiknya. Pasti ya ada lah. Jadi kalau kalian merasa tidak adil, so karma apa yang
ada di dalam hidup kalian saat ini. Dulu mungkin kalian berlaku tidak adil sama orang lain. Oke? Saya mau cerita yang tadi tuh, yang saya senyum sambil bilang, karma is real, mas bro. Karena ada, ya, orang tersebut memang pernah tidak adil kepada saya, and then sekarang dia tidak adil dalam, dia tidak sedang berada di sini, ya, unjustice, karena ada di penjara gitu kan, dan dia merasa dia masuk penjara karena ketidakadilan, tapi dia bukan Virgo. Oke, never mind. Saya nggak ngetawain dia, aduh jangan sampai nanti karma jeleknya akan balik ke saya. Tapi saya cuma bilang gini, ya iya, kau pernah berlaku tidak adil. Oke, saya mungkin cuma salah satunya. Tapi mungkin dia juga tidak adil sama orang lain. So, kalau sekarang orang tersebut berada di injustice, ini ketidakadilan, ini, ngerti kan jawabannya? Kenapa? So, Virgo, saya balikin lagi kepada kalian. Kalau kalian merasa hidup ini tidak adil sama kalian, coba ambil kaca, lihat ke kaca sambil bilang, apa sih sebenarnya yang pernah dilakukan sehingga ketidakadilan itu berpihak? Kalau kalian nggak nemu itu, ya kurang dalam analisanya. Padahal Virgo tuh penganalisa yang baik banget, ya nggak sih Virgo? Coba deep, gali lagi, yang dalam lagi. Dan akui, saya aja selalu mengakui bahwa ya, saya seringkali tidak adil, baik kepada diri sendiri maupun sekitar saya. Jadi kalau karma baliknya adalah saya akhirnya mendapatkan ketidakadilan, ya that's because of that, ya, karena itu hal yang tidak adil yang pernah saya lakukan gitu loh. Jadi always go away gitu. Oke, the justice. Kartu terakhir ya. Five of Cups. Merasa kehilangan padahal udah sayang. Kehilangan padahal lagi sayang-sayangnya gitu. Ini apapun ya bentuknya, nggak perlu orang juga, nggak perlu romance, percintaan, nggak perlu. Kehilangan sesuatu dan merasa kayak, masa karmanya kayak gini, saya kehilangan, perasaan saya udah baik gitu ya. Five of Cups ini bicara, ini posisinya tidak terbalik ya. Five of Cups ini bicara tentang apa yang terhilang di dalam hidup kalian. Memang harus sudah hilang, memang udah gak ada lagi di dalam kehidupan kalian. Tapi masih banyak banget yang harus kalian akui sebagai hal luar biasa di samping yang hilang itu. Contoh, ini contoh real. Saya beli baju waktu itu 3, masih baru nih, 3, karena lagi diskon biasa, emak-emak pengejar diskon ya kan. Saya beli baju 3, yang saya pakai 2, karena yang satu itu seringkali harus disetrika dulu karena bahannya bahan ini katun, jadi harus disetrika dulu, jarang dipakai. Suatu hari hilang entah kemana, saya bingung, sampai sekarang pun saya nggak nemu tuh baju. Tapi saya masih punya yang 2. Iya dong, kan saya belinya 3, masih ada yang 2 gitu. Yang 2 nggak hilang, cuma 1 yang hilang. Apa saya harus nangisin yang 1 itu? Kan enggak, saya masih 2 punya gitu. Ini contoh aja ya, yang secara harafiah. Begitu juga Five of Cups. Begitu juga kalau kalian merasa ini karma ya mbak ya, ini kok hilang dari saya. Belum tentu my dear, bisa saja yang hilang itu memang harus hilang, karena kalau diterusin di hidup kalian nggak akan jadi bagus. Gitu aja, sesimpel itu. Oke Virgo? Tuh, panjang, padahal kartunya cuma 7. Panjang. Saya bacain kartu berikutnya aja ya. Kalau yang 7 tadi udah merepresentasikan apa sih yang sedang kalian alami, yang kalian pikir ini karma atau apa gitu ya. Kartu yang pertama dari Oceanic Tarot adalah competition. Five of Wands, 5 lagi. Konflik, competition itu akan selalu ada di dalam kehidupan, mau itu Virgo ataupun bukan Virgo ya. Jadi ya udah bersiap-siaplah. Kalau kalian kalah ya nggak apa-apa, suatu hari kalian yang menang, gitu aja. Kalau kalian kalah pasti memang karena ada sesuatu hal yang membuat kalian harus kalah. Jadi nggak usah berkecil hati gitu loh ya. Kemudian yang kedua ada possibility, Seven of Cups.
masih banyak possibility, masih banyak pilihan di dunia ini, termasuk memilih untuk bahagia atau tidak bahagia. Masih banyak pilihan yang akan dihadapi oleh Virgo. Spesifik Virgo karena ini bacaan untuk Virgo. Oke? Tapi pilihlah yang terbaik saja untuk hidup kalian. Yang nggak baik nggak perlu dipilih. Apakah saya pernah salah pilih? Pernah banget di masa lalu terutama. Masih labil, masih mencari jati diri, bla bla bla. Bukan berarti saya sekarang udah nemuin jati diri ya, enggak juga sih, masih aja terus selama masih hidup ya nggak sih. Tapi pilihlah yang terbaik untuk kehidupan kalian masing-masing. Jadi karma baiknya selalu datang ke kehidupan kalian. Oke? Illusion, the moon, ilusi. Bukan ilusi ya, ini ilusi ya. Ilusi. Banyak hal yang menurut kalian buruk, padahal itu hanya ilusi. Seperti juga banyak hal yang menurut kalian baik, itu pun ternyata sebuah ilusi. Bagaimana menyingkapinya? Jangan gegabah, apalagi masih Merkuri retrograde. Kalian diam sejenak, analisa lagi, kemudian baru take action. Jangan asal jeplak tuh mulutnya juga, actionnya juga. Ya. Cerita dikit, beberapa hari yang lalu ada tuh kejadian dimana kalau saya asal jeplak hilang semua, dunia bakalan runtuh. Saya tahannya padahal udah mau ngomong tapi saya masih senyum gitu kan, susah Bu, tapi ya udahlah ya, nggak usah diterusin sesuatu hal yang nantinya bakal nyakitin orang dan berbalik menyakiti diri kita sendiri juga sebagai karma gitu ya. Virgo, tanyakan satu hal, saya jawab dengan yes or no. The Emperor, jawabannya yes. Jawabannya yes. Kalau yang kalian tanyakan, masihkah ada karma yang sedang mengikuti saya saat ini? Jawabannya adalah yes. Tapi kalau karma itu adalah sebuah karma yang luar biasa baik, The Emperor, iya memang kalian bisa menjadi penguasa untuk diri kalian sendiri, memutuskan untuk bahagia atau tidak bahagia, memutuskan untuk berbuat baik atau tidak berbuat baik. It's your own choice ya my dear Virgo. Satu lagi aja pesan dari Angels Guide sebelum saya menutup bacaan ini. Dan ini adalah Mother, Father, God, semesta, ayah, ibu termasuk di dalamnya, dan kita, dan Tuhan. Ya, ini pesannya dalam, cuma kalau diterjemahkan secara harafiah memang sulit, tapi saya cuma bilang semesta ini adalah kita adalah bagian dari semesta. Sang pencipta yang menciptakan kita, menulis jalan hidup kita seluar biasa itu. Kalau dibilang karma itu datang dari perbuatan kita sendiri sebenarnya. Perbuatan baik, karma baliknya baik. Perbuatan jahat, karma baliknya juga jahat. So, semesta memang sedang beserta Virgo ya di bacaan kali ini timeless ya. So, tetap berbahagia Virgo, tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi aja di akhir minggu ya, entah itu Jumat, entah itu Sabtu. Ntar lihat dulu, ini libur ya, libur panjang ya, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Oh, yang mau siap-siap Paskah juga, selamat mempersiapkan Paskah. Dan untuk kalian semua, selamat berbahagia dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kalian selama kalian masih ada di dunia ini. Tugas belum selesai loh ya. Masih ada di dunia ini berarti tugas belum selesai. Selalu semangat, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.